Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh ya akronimnya adalah salah satu dari sekian banyak program yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPera, Direktorat Cipta Karya, di mana program ini adalah sebenarnya punya orientasi khusus dalam rangka peningkatan kualitas permukiman. Artinya pemerintah berkeinginan kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama hunian. Jadi harapannya adalah warga masyarakat yang sudah teridentifikasi wilayahnya melalui hasil dari surat keputusan keputusan pemerintah daerah melalui Bapak Bupati Wali Kota menyatakan lokasinya kumuh melalui yang dituangkan dalam SK, maka itulah kemudian menjadi calon-calon lokasi yang akan diintervensi oleh program Kotaku. Saya ulangi, catatan pentingnya adalah pemerintah pusat berkeinginan kuat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang manusiawi dengan melalui pendekatan yang partisipatif. Ya, seperti gitu yang gambaran umumnya. Kota Tanpa Kumuh yang sudah dikucurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015-16 adalah program yang sangat partisipatif, di mana program ini bertujuan untuk menciptakan atau mendorong adanya permukiman atau kawasan hunian yang layak huni. Layak huni artinya lingkungan sekitarnya itu memenuhi standar yang sudah diisyaratkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri maupun regulasi lainnya yang memungkinkan semua aktivitas dalam lingkungan hunian itu memenuhi standar dan ujungnya adalah kualitas yang manusiawi. Begitu. Kalau sesuai dengan Permen PUPR nomor 14 tahun 2018, kriteria kekumuhan itu di program Kotaku ada 7 ya. Ada 7, kalau dipecah-pecah lagi itu menjadi 16 aspek. 7 kriteria itu pertama misalnya bangunan gedung ya. Pertama itu terkait dengan bangunan gedung. Ada keteraturan bangunan, ketidakteraturan bangunan ya. Kemudian tinggi rencana dengan tata ruang dan seterusnya ya. Kemudian ada namanya jalan lingkungan ya. Jalan lingkungan itu jaringan jalan lingkungan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada penyediaan air minum ya. Misalnya di beberapa masyarakat kita, khususnya misalnya di Kota Kendari ini, ada beberapa masyarakat kita yang bukan air bersih ya, air minum itu tidak memenuhi standar ya, standar. Oleh karena itu merupakan salah satu salah satu dari kriteria kekumuhan. Ada akses aman air minum bagi masyarakat itu seperti apa, kebutuhan individunya seperti apa. Kemudian drainase lingkungan ya. Drainasenya tersedia apa enggak? Kalau dia tersedia sesuai dengan persyaratan teknis apa tidak? Nah, itu juga yang. Kemudian yang kelima terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga ya. Kita tidak di Kotaku itu, kalau yang khusus skala lingkungan ini, kalau berbicara air limbah tidak berbicara air limbah pabrik ya, karena itu besar di anggarannya. Tetapi kalau seandainya itu ada, maka harapannya itu bisa dikolaborasikan dengan stakeholder yang ada. Tetap juga kita akan memfasilitasi itu. Kemudian yang kelima adalah tentang pengelolaan persampahan ya. Ya, ada prasarana dan sarana persampahan. Bisa menurut kita sarana dan prasarana persampahan ini sudah sesuai teknis. Ternyata setelah dilihat kondisi realnya, tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Kemudian yang ketujuh adalah terkait dengan proteksi kebakaran. Ya, proteksi kebakaran ini menyangkut dengan prasarana proteksi kebakaran itu tersedia enggak? Kalau tersedia, kalau dia tersedia memang sesuai dengan persyaratan juga enggak? Nah, jadi tapi lebih utama itu
dipersyaratkan adalah apakah sarana proteksi kebakaran itu tersedia di daerah bersangkutan. Contoh misalnya begini, kalau sudah jalan lingkungan bisa dilalui oleh pemadam kebakaran, nah, itu berarti sudah ada akses dia ke sana, sudah bisa mengakses itu. Saya pikir itu untuk secara singkatnya seperti itu.